Selamat malam Aumania. Apa kabar penonton? Baik. Kita berjumpa lagi di Midnight Live. Gimana THR udah habis? Habis. Wishlist lo kepanjangan. Rezeki nggak kemana. Tidak perlu takut boros selama uangnya nggak ada. Tapi semua ada jalannya. Cuma emang jalannya belum dicor aja. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal tikus-tikus rakus yang jadi maklar kasus. Tikus-tikus yang nongkrongnya bukan di selokan tapi di pengadilan dan nyamar jadi pengacara. Tapi ini oknum loh ya. Oknum pengacara. Catat tuh. Catat. Jadi yang terbaru, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis kepada dua pengacara Markus alias maklar kasus Marcella Santoso dan Arianto Bakri. Jakarta keren. Ingat gak? Apabila mampu. Pasangan suami istri itu masing-masing divonis 14 tahun dan 16 tahun penjara dalam kasus suap vonis lepas kepada 3 korporasi minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan tindak pidana pencucian uang. Ya memang hidup itu banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Money laundry. Kalau banyak cicilan penonton. Nyicil apa sih lo nggak habis-habis? Nyicil pulau. Dalam sidang pembacaan vonis yang digelar pada 3 Maret lalu, majelis menyatakan keduanya terbukti menyuap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta, ex Panitra Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan, serta 3 hakim yang mengadili perkara CPO yaitu Juyamto, Agam Syarif, Baharudin, dan Ali Mukhtarom. Biar gak lupa, so don't forget, kita spill dulu sedikit soal kasusnya. Jadi dugaan suap vonis lepas perkara CPO awalnya terungkap saat pihak Kejagung tengah menyelidiki kasus suap vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Dari barang bukti kasus tersebut ditemukan informasi terkait penanganan perkara yang melibatkan pengacara Marcella Santoso. Lagi nyelidikin kasus malah dapat informasi soal kasus lain. Kejagung keren. Memang mampu. Setelah dilakukan pendalaman terkuak bahwa Marcella dan rekan advokat sekaligus suaminya Ari Bakri dan perwakilan dari 3 korporasi berperkara bersekongkol untuk melepaskan 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi persetujuan ekspor CPO periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Mereka menyuap 3 hakim agar mereka memberikan vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi. Pengacara nyogok hakim supaya kasih vonis bebas buat kliennya. Ibarat lo main game pakai cheat. Skill 0 nggak masalah, yang penting cepet tamat. Ya bayangin aja hakim posisi tertinggi di dunia peradilan disogok. Soalnya kalau disodok bola biliar. Kalau disorot Apa tuh? telur biar cepet netes. Emang apa? Marcella dan Ari Bakri pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 12 April 2025. Dari fakta persidangan terungkap, kedua sejoli ini terbukti merupakan bagian aktif dari Markus alias maklar kasus. Penonton kan juga Markus. Maklar kusut. Kusut mulu mukanya, minimal cuci muka sana. Pakai sabun colek gitu cuci muka. Biar menghilangkan noda bandel. Membersihkan hingga ke serat terkecil. Biar bersih tuh otak lu gak ngeres. Uye. Dalam sidang vonis, majelis hakim mengungkap bahwa Marcella dan Ari Bakri serta perwakilan korporasi terbukti memberikan suap hingga 2 juta dolar atau setara 40 miliar rupiah kepada 3 majelis hakim.
Ya sekitar 40 miliar lah angkanya ya. Pemberian dilakukan melalui Muhammad Arif dan Wahyu Gunawan. Adapun besaran anggaran suap untuk para hakim yang diberikan oleh 3 korporasi senilai 4 juta dolar atau sekitar 60 miliar rupiah. Ini pakai kurs saat itu ya. Nah, lalu sisa uangnya kemana? Ternyata sisa uang suap senilai 2 juta dolar itu ditilep oleh Marcella Santoso dan Ari Bakri untuk keperluan pribadi. Ini sih namanya buaya versus anaconda. Karena kalau cicak versus buaya susah janjiannya. Iya. Yang satu di tembok, yang satu lagi godain cowok. Iya. Itu kan buaya. Iya. Betul. Kalau laki kan paya. Sukanya godain cewek. Apa bedanya kamu sama wifi? Kalau wifi suka putus. Kalau kita jangan ya. Bisa aja paya. Hakim menyebut uang 2 juta dolar itu kemudian digabung dengan dana di rekening pribadi mereka. Mereka kemudian mendirikan perusahaan baru untuk menyamarkan asal-usul dana tersebut. Lincah amat ya. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat gak bakal masuk olimpiade. Fakta persidangan juga mengungkap uang senilai 2 juta dolar itu dibelikan sejumlah mobil mewah dan kapal dengan rincian 1 Ferrari, 1 Nissan GT-R 38, 1 Porsche, 1 Lexus Sport, 1 Fiat Abarth. Ada lagi 1 unit kapal Sosai. Semua kendaraan itu diperintahkan hakim agar dirampas untuk negara. Ya kalau kapal doang mah gue juga punya. Iya. Kapal otok-otok tuh yang tahu nggak? Yang bunyinya pakai lilin di baskom. Biasanya kalau udah dirampas negara nanti ujung-ujungnya dilelang tuh. Siap-siap penonton tandain mau ambil yang mana. Kan udah cair THR kan? Siapa tahu di lelang ada yang gocengan, ya. Stikernya. Lumayan dapat stiker Happy Family. Mana stiker Happy Family bekas lagi. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut banyak hal yang memberatkan. Yang pertama, perbuatan keduanya dinilai telah mencoreng profesi advokat. Sebagai advokat, mereka bukannya menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan keadilan, tapi malah melakukan praktek dagang. Dagang perkara alias maklar kasus. Menurut hakim, perbuatan keduanya tidak hanya mencederai keadilan, tapi juga menghina pengadilan. Meski begitu, hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa untuk mencabut izin profesi advokat Marcella dan Ari Bakri karena hal itu menjadi wewenang organisasi profesi. Nah, harus dikawal ini. Jangan sampai jadi Markus lagi. Jangan sampai banyak Markus di rumahku gara-gara kamu malas bersih-bersih. Iya, nyamuk tahu gua. Hakim juga menyebut Marcella dan Ari Bakri telah melakukan korupsi dengan skala besar karena kalau kecil kursi. Kecil segini. Ini dianggap besar karena menguntungkan korporasi yang berpusat di Singapura. Wajar kalau hakim bilang praktek ini dianggap sebagai bentuk penjajahan gaya baru yang meruntuhkan martabat peradilan Indonesia di mata internasional. Perbuatan keduanya juga dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat khususnya terhadap institusi negara hukum. Kocaknya, walaupun sudah jadi tersangka dan udah dipenjara, Marcella masih sempat merencanakan kejahatan lainnya. Dalam surat yang ia kirim kepada suaminya Ari Bakri, Marcella menjelaskan rencananya untuk melindungi pemilik 3 perusahaan berperkara agar tidak terseret dalam perkara suap ini. Dalam surat itu Marcella menulis, jangan buang ke klien. Ya namanya buang ke tempat sampah lah. Masa ke klien? Sekolah di mana sih? Marcella juga nulis, target kita bukan bebas, target kita life after this. Lah dia mikirin life after this. Kita aja mikirin this life every day.
Itu juga masih bingung arahnya kemana. Banyak verboden soalnya. Sini nggak boleh, situ nggak boleh. Intinya niat jahat Marcella itu bertujuan untuk mengaburkan fakta hukum siapa sebenarnya pemberi suap perkara tersebut. Nyusun rencana bukan buat bebas tapi buat menjilat si pemberi suap. Diputar udah, dijilat udah, tinggal diculupin doang yang belum. Udah kayak biskuit. Gak cuma itu, besaran angka suap yang mencapai 4 juta dolar membuat kasus ini bukan lagi kejahatan luar biasa tetapi udah masuk kategori super double extraordinary crime. Tambahin lagi plus ultra pro max. Majelis juga berpandangan perbuatan Marcella dan Arie Bakri menjadi salah satu faktor merosotnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2025 ke angka 34/100 dari sebelumnya di angka 37/100. Ya. Lumayan itu 3 poin bisa menentukan Scudetto. Sementara itu Singapura masih menempati skor indeks persepsi korupsi tertinggi di ASEAN. Ya coba aja lo korupsi di Singapura. Kalau nggak disembur merlayan lo. Beda sama negara yang hukumannya bisa ditawar. Katanya lewat 1 pintu, tapi jalan tikusnya banyak. Miris ketika pengacara bersumpah menjunjung tinggi hukum, namun justru menjadi aktor intelektual dalam korupsi peradilan. Sosok yang seharusnya jadi benteng terakhir buat orang nyari keadilan, malah berubah jadi maklar yang hobi obral vonis lewat pintu belakang. Namanya juga oknum, ada aja celahnya. Nggak ada celahnya, dibikin sendiri. Aja ada pokoknya. Padahal ruang peradilan itu tempat orang mengadu nasib, bukan lapak buat transaksi nasib. Kalau penegak hukumnya aja bisa dibeli, jangan heran kalau martabat peradilan kita cuma jadi pajangan yang nggak ada harganya sama sekali. Jangan jadikan ruang peradilan sebagai formalitas yang galak ke rakyat kecil tapi langsung jinak begitu lihat duit dolar segepok. Mana dolar hampir 17.000 lagi. Ingat, pengadilan itu buat mencari keadilan, bukan mencari keuntungan. Betul. Sebab kalau hukum sudah jadi barang dagangan, ya jangan kaget kalau yang menang cuma yang punya uang. Sementara keadilan buat rakyat cuma jadi angan-angan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan juga akan hadir bintang tamu di Midnight Live. Diva Aurel akan hadir di Midnight Live. Dan juga usai jeda kami akan hadirkan Monday Light News. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.